Pernah merasa ingin sekali menceritakan semua lukamu ke dunia, hanya supaya seseorang akhirnya mengerti betapa beratnya hidupmu? Kamu lelah. Lelah menahan emosi, lelah diremehkan, lelah merasa tidak dianggap. Dan di tengah semua itu ada dorongan kuat untuk berkata, "Lihat aku sedang hancur." Kamu ingin validasi. Kamu ingin pengakuan bahwa perjuanganmu nyata. Tapi dengarkan ini baik-baik. Dunia tidak selalu peduli pada lukamu. Dan lebih berbahaya lagi, dunia bisa menggunakan lukamu untuk melukaimu lebih dalam. Setiap hari kamu menelan kekecewaan kecil, atasan yang meremehkan idemu, teman yang bercanda tapi menusuk harga diri, keluarga yang membandingkanmu dengan orang lain. Kamu pulang dengan pikiran penuh, overthinking tanpa henti. Di malam hari, kamu membayangkan percakapan yang tidak pernah terjadi, membela diri dalam skenario yang hanya hidup di kepalamu. Lalu kamu membuka media sosial. Kamu ingin menulis sesuatu yang samar tapi menyindir. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada dorongan untuk memperlihatkan luka itu, supaya orang tahu, supaya orang berhenti meremehkanmu. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak populer. Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu tentangnya. Marcus Aurelius. Kutipan dari Marcus Aurelius ini bukan berarti rasa sakitmu tidak nyata. Bukan, rasa sakit itu nyata, tapi yang memperbesar atau memperkecilnya adalah caramu memaknainya. Masalahnya bukan karena dunia melihat lukamu. Masalahnya adalah ketika kamu menyerahkan kendali emosimu kepada cara dunia merespons luka itu. Bayangkan kamu sedang bekerja keras membangun sesuatu. Lalu seseorang mengkritikmu di depan banyak orang. Kamu merasa dipermalukan. Jika kamu langsung menunjukkan kemarahanmu, menceritakan ke semua orang betapa tidak adilnya perlakuan itu, kamu mungkin mendapat simpati. Tapi kamu juga menunjukkan titik terlemahmu. Dan dunia belajar satu hal. Disitulah kamu bisa dipancing. Stoikisme bukan tentang memendam emosi sampai mati rasa. Stoikisme adalah tentang memilih dengan sadar apa yang layak kamu tampilkan dan apa yang cukup kamu kelola sendiri dalam diam. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya." Kalimat ini sederhana, tapi kejam bagi ego, karena ia memaksa kita berhenti menyalahkan luar dan mulai melihat ke dalam. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan orang yang meremehkanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan komentar pedas. Kamu tidak bisa mengendalikan opini publik. Tapi kamu selalu punya kendali atas responsmu. Dan disitulah letak kekuatan yang jarang dipahami. Ketika kamu tidak menunjukkan lukamu secara sembarangan, kamu bukan sedang berpura-pura kuat. Kamu sedang melatih kekuatan itu. Ada perbedaan antara mencari dukungan dengan mencari perhatian. Dukungan diberikan pada mereka yang membagikan luka dengan bijak kepada orang yang tepat. Perhatian diberikan pada mereka yang menyiarkan luka ke sembarang arah. Stoikisme memilih yang pertama. Coba ingat kembali momen ketika kamu pernah terlalu terbuka pada orang yang salah. Kamu bercerita tentang ketakutanmu, tentang kegagalanmu, tentang rasa tidak percaya dirimu. Awalnya mereka terlihat peduli, tapi beberapa waktu kemudian, dalam konflik kecil, semua itu digunakan sebagai senjata. Itu bukan karena kamu salah memiliki luka. Itu karena kamu salah menyerahkan kendali atas narasimu. Seneca pernah menulis bahwa orang bijak tidak mengumbar penderitaannya, karena ia tahu bahwa penderitaan adalah bagian dari latihan jiwa, bukan tontonan publik. Kalimat itu keras tapi masuk akal. Ketika kamu menunjukkan setiap luka pada dunia, kamu tanpa sadar melatih dirimu untuk menggantungkan ketenangan pada respons orang lain. Jika mereka peduli, kamu merasa sedikit lega. Jika mereka mengabaikanmu, kamu merasa 2 kali lebih hancur. Itu jebakan. Stoikisme membalik cara berpikir umum. Dunia berkata, ekspresikan semuanya agar lega. Stoikisme berkata, kelola dirimu agar bebas. Ada momen hening yang perlu kamu latih. Saat kamu diremehkan, jangan langsung membela diri dengan emosi. Diam sejenak, rasakan panas di dada, sadari detak jantungmu. Lalu tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar merusak diriku, atau hanya merusak citraku? Seringkali yang terluka bukan dirimu tapi egomu.
dan ego selalu ingin ditampilkan. Ego ingin orang lain tahu bahwa ia tersakiti. Ego ingin pembelaan publik. Tapi karakter sejati dibangun dalam ruang sunyi. Bayangkan dua orang dengan luka yang sama. Yang pertama mengeluh ke semua orang. Yang kedua memilih menguatkan dirinya dalam diam, memperbaiki kekurangannya, dan membiarkan hasil berbicara. Setahun kemudian, siapa yang lebih ditakuti? Siapa yang lebih dihormati? Bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling stabil. Menunjukkan luka pada orang yang tepat adalah kebijaksanaan. Menunjukkan luka pada dunia adalah perjudian. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang menjadi terarah. Ada hal-hal yang memang perlu kamu ceritakan. Kepada sahabat yang matang, kepada mentor, kepada keluarga yang benar-benar peduli. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tempat curhat masal. Dunia bukan ruang terapi. Dunia adalah arena. Dan di arena, yang rapuh secara emosional akan mudah diprovokasi. Kamu ingin berhenti overthinking. Mulailah dengan mengurangi kebutuhan untuk terlihat dipahami oleh semua orang. Tidak semua orang harus mengerti perjuanganmu. Tidak semua orang layak tahu isi kepalamu. Ada kekuatan besar dalam kalimat yang tidak kamu ucapkan. Ada martabat dalam emosi yang kamu kendalikan. Dan ada kebebasan dalam tidak reaktif. Bayangkan dirimu mulai sekarang. Seseorang meremehkanmu. Kamu mendengarkan, kamu tidak tersenyum palsu tapi juga tidak meledak. Kamu menyimpan energimu. Kamu pulang, mengevaluasi diri dengan jujur. Jika kritik itu benar, kamu perbaiki. Jika tidak, kamu lepaskan. Tidak ada drama. Tidak ada pamer luka, hanya perbaikan. Pelan-pelan, kamu akan merasakan perubahan. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi mudah tersulut. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan rasa sakitmu agar dianggap nyata. Karena kamu tahu satu hal, kendali diri lebih penting daripada kendali dunia. Dunia bisa berisik, dunia bisa kejam, dunia bisa tidak adil. Tapi dunia tidak pernah benar-benar bisa menguasai pikiranmu, kecuali kamu memberikannya izin. Berhenti sejenak, tarik napas. Berapa banyak energi yang sudah kamu habiskan hanya untuk memastikan orang lain tahu bahwa kamu terluka? Sekarang bayangkan energi itu kamu gunakan untuk memperkuat dirimu. Luka itu tetap ada. Tapi ia tidak lagi menjadi identitasmu, ia menjadi latihanmu. Dan ketika suatu hari kamu benar-benar kuat, kamu tidak perlu lagi mengatakan pada dunia bahwa kamu pernah hancur. Mereka akan melihatnya dari caramu berdiri, dari ketenanganmu saat ditekan, dari caramu menatap tanpa kebencian. Itulah transformasi yang sunyi. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi mencari pengakuan. Kamu tidak lagi mempertontonkan rasa sakit. Kamu menjadi seseorang yang tenang di tengah provokasi. Dan di dunia yang penuh kebisingan emosi, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling jarang dan paling berbahaya. Jangan tunjukkan lukamu ke dunia. Tunjukkan kendalimu atas luka itu. Disitulah harga dirimu tumbuh. Disitulah kekuatanmu lahir dan disitulah kamu akhirnya bebas.